Bapak dan Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan siang hari ini kita akan membicarakan satu topik yang pasti kita semua mengalami di dalam kehidupan sehari-hari. Topik kita adalah bagaimana menyikapi suka dan duka kehidupan. Semua orang pasti mengalami suka dan duka. Tidak ada yang hanya mengalami suka saja, tidak ada pula yang hanya mengalami duka saja. Makanya ada orang mengatakan hidup ini, kalau dalam bahasa Jawa, owah gingsir, atau selalu berubah. Di dalam konsep Buddhis, makanya kemudian kita menggunakan cakra, sehingga dikenal di dalam tradisi Jawa mengatakan cokro manggilingan, yaitu lingkaran yang selalu berputar. Suka duka selalu berubah. Nah, apa yang menyebabkan suka duka ini berubah? Sebetulnya yang menyebabkan itu waktu. Satu contoh, ketika acara baru dibuka seperti sekarang ini, Anda senang, nah, itu suka. Tapi nanti sudah setengah jam, karena duduk di lantai kayu yang keras, sakit toh, sana sini kesemutan, terjadi perubahan, kesemutan, jengkel, kok nggak rampung-rampung ya acaranya. Dari suka menjadi duka hanya karena waktu. Anda yang masih muda, punya pacar, seneng, wah happy sekali, pacar baru kemana-mana diajak, dikenal-kenal gitu. Tapi kalau sudah lama pacaran sampai 7 tahun, lama-lama ya bosen. Duh, kenapa aku dulu kok cepet-cepet pacaran sama dia, kenal-kenal ke, padahal ternyata banyak alternatif yang lain. Aku wis kadung kenal ke sama orang tua saya. Anda punya sepeda motor baru, seneng, wah dilus-lus sepeda motor. Tapi nanti kalau sudah 1 tahun, ternyata sepeda motor ini menjengkelkan, butuh biaya bahan bakar, butuh servis, ini itu, menjengkelkan. Anda yang punya rumah baru, seneng pertama ngepel, wah debu sedikit aja ndak boleh. Sudah 1 tahun, yang boleh ndak ada debu, yang banyak tamu datang. Yang dipakai sendiri, kamarnya sendiri, boleh kayak kapal pecah. Ya toh? Jadi kalau besok ada tamu datang, ayo bersihkan kerja bakti, bersih. Kamar nggak usah, besok tamunya nggak masuk kamar. Nah, saudara-saudara, rumah baru menyenangkan pada awalnya, tetapi menjadi menjengkelkan pada akhirnya. Apalagi lebaran pembantu pulang. Duh, ngapain punya rumah baru segini gedenya, lebaran ini tidak ada pembantu, stres. Suka duka hanya berbeda waktunya. Nah, saudara-saudara, kita semua mengalami suka dan duka. Lalu bagaimana kita harus melihat, menyikapi suka dan duka ini? Sebetulnya sederhana. Di dalam Dharma disampaikan bahwa suka dan duka ini mesti ada penyebabnya.
Pacaran dulunya seneng, apa sebabnya? Lama-lama jadi tidak menyenangkan, apa sebabnya? Punya rumah baru menyenangkan, apa sebabnya? Punya rumah sudah lama tidak menyenangkan, apa sebabnya? Punya sepeda motor baru menyenangkan, sudah lama tidak menyenangkan, apa sebabnya? Cari sebabnya. Kalau sudah ketemu sebabnya, yang menyenangkan ini yang kita kembangkan. Penyebab yang membuat kita senang, kembangkan, ulang-ulang, kondisikan supaya kita senang terus. Sebaliknya, yang membuat kita tidak senang, kurangi, perbaiki. Satu contoh, punya rumah pertama seneng, cari sebab kenapa seneng. Wah, aku seneng suasananya ini loh, rumah baru, suasananya baru. Kalau gitu sering-sering suasananya diperbarui. Sudah bosen, kursinya di sini, pindah sana. Bosen kursinya di sana, pindah sana. Bosen kursinya di sana, pindah sana. Pokoknya kemana saja kalau kita di rumah merasa sumpek, perbaiki, perbaiki, perbaiki. Dengan cara begitu kita akan happy di rumah kita. Itu adalah caranya. Punya pacar juga begitu. Punya pacar baru, apa ya yang membuat seneng? Wah, penampilanmu itu berbeda dengan pacar-pacar saya sebelumnya. Ya kalau gitu kita ubah toh tiap bulan. Coba rambutmu dipotong, coba hidungmu dipuntir, coba kupingmu ya diservis sana dan sini. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita, apa saja yang menimbulkan kebahagiaan, tingkatkan. Anda bekerja mendapat keuntungan, cari sebabnya. Kenapa Anda kerja dapat keuntungan? Oh, mungkin karena Anda rajin. Mungkin Anda bisa mendapatkan barang dengan harga yang murah. Kalau gitu Anda harus meningkatkan kerajinan Anda dan lebih mencari sumber-sumber yang murah harganya, sehingga kebahagiaan makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Tapi dari satu sisi yang lain, penderitaan juga ada. Pacaran cekcok terus, jengkel. Cari sebab percekcokan. Apa ini sebabnya? Kadang kita suka memaksakan kehendak. Penyebab percekcokan hampir semua adalah karena memaksakan biasanya kalau di Jawa Timur sirine gini buka puasa. Ya. Nah, jadi pacaran cekcok. Apa sebab bisa cekcok? Karena memaksakan kehendak. Pada umumnya kalau Anda lihat, Anda kan juga mungkin pernah toh bercekcok lah dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak? Saya kira semua orang yang bisa ngomong pasti pernah cekcok. Anda yang mungkin nggak pernah cekcok, perlu diperiksa kuping dan kemampuan ngomongnya. Nah, mungkin kuping nggak dengar apa-apa, jadi yang nggak pernah cekcok. Apa yang harus dicekcoki? Atau mungkin memang ngomong nggak bisa. Nah, semua pernah cekcok. Perhatikan, renungkan baik-baik. Sumber cekcok Anda itu apa? Anda mau memaksakan kehendak sama orang lain. Anda maunya orang lain menurut apa yang kita katakan. Itu sumber cekcok.
Misalnya anak, ayo kamu belajar. Enggak, aku mau mainan. Belajar, mainan. Belajar, mainan. Belajar, mainan. Nah ini dia. Ini sama-sama memaksakan. Yang satu si orang tua paksakan kamu harus belajar. Yang satu anak mengatakan aku mau mainan. Masing-masing memaksakan kehendak, terjadilah percekcokan. Coba kalau orang tua atau anak bisa mengambil jalan tengah. Baik, aku belajar 2 jam, mainan 2 jam. Nah kan beres. Orang tua dapat tuntutannya, ingin anaknya belajar, anaknya juga dapat tuntutannya, dapat mainan. Sehingga belajar 2 jam, punya kesempatan main 2 jam. Belajar 1 jam, main juga cuma 1 jam. Belajar 5 jam, main juga 5 jam. Ini pernah dipraktekkan ini satu ibu yang seperti itu. Bahkan ibu ini mengatakan, meditasi, kalau anak-anak meditasi, tidur pakai AC. Tidak meditasi, tidur tidak pakai AC. Lo kan bingung, apa hubungannya tidur sama AC? Anaknya itu masih SD. Apa hubungannya? Dijawab, kalau meditasi itu kan sebelumnya baca parita. Dengan sering membaca parita dan bermeditasi, karma baik kita banyak, kerjaan lancar, bisa bayar listrik untuk bayar AC. Karena kamu tidak meditasi, kita tidak meditasi, tidak baca parita, kesempatan berbuat baik kan kurang. Karma baiknya sedikit, usaha menurun, nggak kuat bayar listrik untuk AC. Akhirnya dari situ anaknya rajin meditasi. Ini semua adalah merupakan mencari sebab. Kenapa seseorang bisa bahagia? Sebab. Kenapa seseorang bisa menderita? Karena dari tahu sebabnya, kita bisa kembangkan untuk mendapat kemajuan kalau kebahagiaan, untuk mengurangi penderitaan kalau itu merupakan kesulitan. Ini kunci dasar pertama, ya. Jadi setiap kali kita mengalami suka dan duka dalam kehidupan, cari sebabnya. Yang kedua, kita harus melihat orang lain juga. Karena suka dan duka itu bukan hanya milik kita sendiri. Orang lain juga punya suka dan duka. Misalnya yang pacaran, wah sini happy, tapi dia kok lebih happy lagi ya? Apa sebab? Cari sebabnya, diikuti. Usaha laris, lancar, wih, tapi tetanggaku kok lebih laris, padahal usahanya sama. Anda perhatikan enggak? Di semua kota, orang kalau jualan yang sama itu cenderung berjejeran. Buah, semua satu deret buah. Ada di Semarang begitu? Kalau di Semarang lumpia, di MT Haryono ya, MT Haryono, lumpia semua. Namanya kalau nggak salah Mataram, lumpia Mataram, lumpia Mataram semua. Kalau di Jawa Timur itu tape Bondowoso semua tape, sampai bingung yang beli. Pecel Blitar semua, kenteng magic Blitar, kenteng magic semua. Orang nggak ngerti kota Blitar aja tulisnya kenteng magic Blitar. Apa nggak bingung? Toko mas semua. Perhatikan enggak Anda seperti itu? Bengkel semua. Perhatikan enggak? Nah, kadang usaha kita laris. Wah, kita buka toko emas atau kita buka bengkel atau kita buka apa saja laris. Tapi sebelah mungkin lebih laris. Kita harus cari sebab. Kenapa ya usaha dia yang sama kok bisa lebih laris dari kita? Bukan berdasar kebencian nyarinya. Kenapa kok bisa? Tak santet ya.
ben jadi sepi, tak piur-piuri uyah ben sepi, bukan. Ya, tapi kita cari sebab supaya nanti kita belajar dari dia. Rumah tangga kita sudah happy, wah suami istri anak akur, tapi juga boleh lihat keluarga lain. Ada loh yang lebih happy lagi. Wah, mereka bukan hanya akur, mereka punya kesempatan kalau sore atau apa kumpul bareng ngobrol dengan anak-anak, suami istri di teras. Wah, punya waktu seperti itu. Lah, kita belum punya. Ikuti cara itu. Jadi kalau ada orang lebih sukses dari kita, ikuti, pelajari caranya. Jangan malah dipandangi dengan curiga. Aku bulan ini sudah bisa beli sepeda motor 1, dia kok 2 ya? Apa pelihara tuyul? Nah, ini cara yang salah. Kenapa dia bisa beli 2? Oh, aku pelajari, sehingga saya bisa mendapatkan kelebihan untuk meningkatkan kualitas diri saya. Itu kebahagiaan. Kita belajar punya kita sendiri, tingkatkan. Kita belajar punya orang lain, ikuti. Yang kedua, penderitaan. Penderitaan kita juga harus belajar. Kenapa rumah tangga saya sering geger? Oh, saya maksakan kehendak. Pacaran tadi saya sering geger, maksakan kehendak. Kalau begitu, saya harus menggunakan prinsip telepon. Anda semua saya yakin sudah terbiasa menggunakan telepon, gitu? Apa yang Anda lakukan pada waktu telepon? Ngomongnya gentenan. Betul enggak? Betul enggak? Coba kalau ngomong bareng di telepon, Anda ngomong, dia ngomong, apa yang Anda dengar? Enggak dengar toh? Berarti Anda kan bisa toh? Nunggu orang ngomong sampai selesai? Bisa kan? Waktu telepon itu. Kenapa kalau gegeran di rumah? Kok nggak bisa ngenteni orangnya ngomong berhenti? Baru aku apa? Udah, kamu jangan gini. Lu tapi apa? Nggak ada tapi-tapian. Lah kok gitu? Padahal di telepon Anda kan bisa. Kenapa begitu? Nah ini, lalu kita belajar, oh kekuranganku, aku suka gegeran karena aku ndak ngerungokke apa yang dia omong. Padahal kalau telepon aku kan bisa ngerungokke sampai dia selesai. Wes mau ngomong gitu toh, sudah, nah, wes aku ganti ya sing ngomong. Kan bisa toh Anda kalau telepon begitu. Gegeran di telepon pernah nggak? Pernah belum? Gegeran di telepon? Kan mesti ngomongnya gitu, sudah, gitu. Nah sekarang ganti aku. Kenapa? Kalau kita langsung tidak bisa. Kita juga bisa, cuman kita tidak mau. Keakuan kita, ego kita, emosi kita didahulukan. Nah itu kita perbaiki. Jadi kalau dia ngomong, kita dengerin. Ngomong jelas, selesai, kita omong lagi. Itu caranya. Nah kemudian kita lihat lagi pasangan hidup yang gegeran sampai gebu-gebukan. Kan kalau tadi kelebihan kan gitu, kita melihat kelebihan rumah tangga kita happy, lihat kelebihan orang lain yang lebih happy, ikuti. Yang jelek juga gitu. Kita gegeran, wah aku biasanya nggak dengerin, sekarang perbaiki dengerin. Kita melihat pasangan hidup lain gegeran nanti gebu-gebukan, bukan untuk diikuti tapi dipelajari. Kenapa sampai gebu-gebukan? Orang itu dulu kan minta pasangan hidupnya kan dengan baik-baik, dengan tanggung jawab, sambil tidak mengatakan nanti kalau tak minta anakmu ternyata jelek tak gebuki loh ya. Kan tidak ada tuh permohonan itu. Lah kenapa setelah sekarang cekcok kok jadi gebu-gebukan? Nah lalu kita renungkan, oh kalau begitu ini cara yang salah.
Kita sekarang sudah cekcok mulut saja memaksakan kehendak salah, apalagi sampai mukul. Kalau gitu, kalau kita cekcok, ambil jarak, rodok jauh, di luar jangkauan. Nah, jadi mau apa-apa kelihatan gerakannya. Jadi kalau cekcok jangan deket-deket, nanti sikut maju semua. Nah, dengan begini kita belajar kejelekan orang untuk dihindari. Kalau belajar kelebihan orang untuk ditiru, belajar kekurangan orang untuk dihindari. Anda yang punya pekerjaan, toko Anda sukses, Anda belajar dari orang lain kenapa bisa lebih sukses, Anda ikuti. Mungkin pasang reklame yang besar, mungkin dia bayar. Kadang-kadang orang-orang parkir apa itu dibayar. Kamu kalau nyarikan langganan saya tak kasih 10%. Nah, akhirnya tukang parkir mau beli apa? Ini, toko ini, toko ini. Nah, itu misalnya, diikuti. Tetapi kadang usaha kita rugi. Wah, saya kok mengalami kerugian. Kenapa saya rugi? Pelayanan kurang bagus. Kalau ada pembeli, kalau belum tanya, tidak ditanyai. Karena kalau ada pembeli, nengke aja dululah, diamkan aja. Nanti kalau dia dah tanya berarti baru pengen beli, nah kita layani. Sekarang kita lebih baik baca koran saja. Ini pembeli pergi. Nah, kita perbaiki. Pembeli belum datang kita sudah senyum. Apalagi masuk, senyum lagi lebih banyak. Mau beli yang mana? Ini, itu. Kadang-kadang Anda boleh tahu, kita kadang membeli barang bukan karena butuh, tapi kadang karena sungkan sama yang jual. Dilayani dengan baik. Pernah Anda seperti itu? Ya, dia barangnya dibukakan dosnya, ya wah dos dibuka gini-gini. Jadi kita merasa, aduh, aku kalau nggak jadi beli kok rasanya nggak enak ya. Ya wis lah, beli sedikit. Kenapa? Karena pelayanannya yang bagus. Lalu kita lihat tetangga, tokonya yang sama kok lebih sukses. Apa ini sebabnya? Kita ikuti. Mungkin dia diantar ke rumah. Oke, kalau gitu sekarang barang yang beli aku antar ke rumah. Ikuti. Nah, sebaliknya toko kita satu ketika mungkin mengalami kerugian. Ya. Nah, kerugian tadi apa sebabnya? Ya seperti tadi, pelayanan kurang. Kita juga lihat ada toko yang bukan hanya rugi, tutup malah sampean. Apa sebab? Oh, mungkin dia terlalu percaya dengan anak buahnya, terlalu gampang dia untuk mengeluar masukkan barang. Akhirnya barangannya habis, uang tidak ada, putaran tidak bisa. Oh, kalau begitu aku harus lebih hati-hati. Jadi kelebihan sendiri dicari sebabnya untuk ditingkatkan, kelebihan orang lain dicari sebabnya untuk kita tiru, kekurangan sendiri dicari sebabnya untuk dihindari, diperbaiki, kekurangan orang kita pelajari untuk kita hindari supaya tidak terjadi di dalam diri kita. Nah, kalau Anda bisa melihat dua hal ini, suka dan duka, yang tadi saya kasih contoh di dalam perdagangan itu adalah untung dan rugi, dan Anda bisa menyikapi dengan baik, maka kehidupan yang kita miliki adalah yang ada kebahagiaan. Penderitaan tidak ada. Rumah tangga kan juga sama. Keuntungan kita atau kebahagiaan rumah tangga kita, cari sebabnya, tingkatkan. Rumah tangga yang lebih bahagia, cari sebabnya, ikuti. Rumah tangga kita yang ada nilai-nilai negatifnya, hilangkan, perbaiki. Rumah tangga orang yang lebih parah, kita pelajari dan kita hindari supaya jangan terjadi pada keluarga kita. Yang masih sekolah juga sama. Nilai kita yang berhasil dengan baik, cari sebabnya. Kenapa saya bisa lulus dengan baik? Karena saya belajar lebih rajin. Oke, kalau gitu saya akan tingkatkan belajar saya lebih rajin. Kenapa ada orang nilainya lebih baik? Mungkin dia punya tradisi atau kebiasaan kerja kelompok. Kalau gitu saya ikut kerja kelompok supaya saya menjadi lebih baik.
Sebaliknya ada pelajaran yang gagal. Kenapa saya gagal? Karena saya seneng nonton bola daripada belajar. Kalau gitu, kalau belajar sekarang sebelum pertandingan bola main. Jadi kalau bola mainnya jam 10, saya belajar jam 7. Belajar dulu jam 10, udah tinggal nonton bola sampai malam. Jadi bolanya dapat, mainnya dapat, belajarnya dapat. Itu kita perbaiki. Sebaliknya, ada orang kok lebih tidak lulus sampai lama, sekolah tidak selesai-selesai. Kenapa? Wah, dia kerja sana sini, mainan sana sini. Kalau gitu kita perbaiki, kita hindari supaya kita nasibnya tidak seperti itu. Nah, ini untuk menghadapi suka dan duka. Tetapi kita kalau lihat lebih dalam lagi, kita mengalami suka dan duka, kita mengalami untung dan rugi. Kalau tadi dikatakan karena perbedaan waktu, sebetulnya apa yang harus kita siapkan di dalam pikiran kita? Bagaimana kita bisa melihat kita menderita dan mencari sebab? Bagaimana kita bisa melihat kita bahagia dan mencari sebab? Adalah dengan melihat keinginan kita. Seseorang mengalami kebahagiaan karena keinginannya tercapai. Seseorang mengalami penderitaan karena keinginannya tidak tercapai. Jadi Anda menganggap untung, sukses usaha Anda karena Anda mempunyai target. Bulan ini saya penghasilannya segini, tercapai, bahagia. Anda menganggap tidak sukses karena keinginan Anda tidak tercapai. Bulan ini saya penghasilannya segini, ternyata cuma separuhnya. Itu disebut tidak bahagia. Rumah tangga Anda sebut bahagia kalau Anda punya keinginan dan tercapai. Aku punya pasangan hidup yang baik, pengen punya anak yang baik, pengen pendidikan anak bagus, pengen rumah yang bagus, pengen usaha lancar, tercapai semua. Rumah tangga bahagia. Ketika keinginan Anda tidak tercapai, disebut menderita. Pasangan hidupku menjengkelkan, rumah tanggaku kacau balau, usahaku tidak lancar, rumahku bocor semua. Itulah tidak bahagia. Ya. Jadi kalau tadi susunan pertama, suka dan duka. Kalau suka, cari sebabnya, tingkatkan. Kalau duka, cari sebabnya, hindari. Yang kedua adalah suka dan duka itu timbul dari keinginan kita sendiri. Apa yang keinginan kita capai bisa, itulah bahagia. Keinginan yang tidak tercapai, itulah penderitaan. Jadi keinginan semua sumbernya. Nah, sekarang karena keinginan itu adalah sumber, kemudian bagaimana mengubah duka menjadi suka, sehingga hidup kita tadi, kalau yang pertama ada suka ada duka. Tapi kalau kita sudah mengerti bahwa sumbernya itu semua keinginan kita, maka kita bisa membuat hidup itu selalu suka, tidak ada duka. Ada caranya. Anda kepingin hidup hanya suka, tidak ada duka? Atau kepingin hidup ada suka dan duka biar meriah kayak gado-gado, ada pedas, manis? Atau kepingin duka saja? Pengen yang mana Anda? Hah? Pengen campur-campur? Kalau pengen campur-campur, ada suka ada duka, cukup sampai di sini.
Karena Anda sudah saya kasih tahu caranya toh. Suka tadi bagaimana, duka bagaimana, sebabnya apa, cukup. Sudah, itu yang Anda inginkan? Atau pengen bahagia terus? Pengen bahagia terus? Nah, ini ada sambungannya kalau gitu. Nah, kalau Anda pengen hidup bahagia terus, karena tadi sudah tahu bahwa sumbernya itu pikiran, maka sekarang pikiran ini yang kita perbaiki. Tadi kan dikatakan, kalau keinginannya tercapai, punya ini, happy. Pengennya ini, ternyata nggak tercapai, menderita. Nah, sekarang kita ubah cara berpikir. Kenyataan yang kita dapatkan itu tidak bisa diubah. Saya kepengen pasangan hidup yang baik, ternyata dapatnya jelek. Saya pengen usaha saya lancar, ternyata tidak lancar. Saya pengen rumah bagus, ternyata tidak bagus. Kita tidak bisa ngubah pasangan hidup yang baik, yang jelek ini jadi baik. Di Vermak bagaimana, wong modelnya sudah kayak gitu. Ini biaya Vermak lebih mahal daripada kulak baru. Nah, sekarang bagaimana nih caranya? Yang diubah cara berpikir. Begini, tangan ini kan barangnya satu, tapi kan bisa dilihat dari dua sisi. Sisi terang, sisi gelap. Terang, gelap, terang, gelap. Dari sudut gelap, kalau kita melihat dunia ini dari sudut gelap, hidup itu isinya menderita terus. Tapi dilihat dari sudut terang, happy terus. Barangnya kan cuma satu. Nah, ada satu contoh sebagai ilustrasinya. Seorang ibu punya 2 orang anak. Anak yang pertama jualan kerupuk, anak yang kedua jualan payung. Si ibu ini tiap hari suka menangis. Dia menangis terus sehingga orang di kampungnya tanya, kenapa toh kamu tiap hari nangis? Karena kalau panas begini saya tuh mikiri anakku yang jual payung. Lah nggak payu payungnya. Lah panas siapa yang mau beli? Lah kalau hujan saya mikiri anak saya yang jualan kerupuk, nggak bisa jemur kerupuk. Jadi saya ini susah hidup saya ini tiap hari. Lah padahal tiap hari kan isinya panas atau hujan. Dan nangis terus. Kemudian orang mengatakan, kenapa ndak yang kamu ubah cara berpikir? Ketika panas kamu mikirlah anakmu yang jual kerupuk, jangan yang jual payung. Aduh, legone hari ini panas, jadi anakku yang jual kerupuk bisa jemur. Kalau hujan, pikirlah anakmu yang jual payung. Untung hujan hari ini, jadi anakku yang jual payung laku. Ini kan melihat dari sudut yang terang. Jual payung, jual kerupuk sama barangnya. Hujan panas sama suasananya. Tapi ketika dilihat dari sudut gelap, menderita terus. Hujan salah, panas juga salah. Dalam kehidupan kita, berapa banyak coba seperti itu? Hujan salah, panas salah. Duh, Semarang kok panas sih, kok ngene, aduh panas. Nanti hujan, aduh hujan terus, ini jemuran gak kering. Ini kok salah semua toh. Nah, dengan begini kita tuh pikirannya selalu jelek. Coba sudutnya yang terang yang dipakai. Aduh hujan enak, di rumah santai-santai adem-adem klesetan. Aduh panas, happy, bisa olahraga keluar keringet. Kita akan selalu happy. Ini tadi resep yang ketiga adalah happy terus sepanjang hidup. Loh tapi bojo elek kok happy Bante? Happy.
Aduh, bojoku elek enak, ditinggal nggak ada yang mau. Aduh, lega. Punya bojo apik bahaya, tidur sebentar hilang dia. Bojo elek, walah kita keluar negeri berbulan-bulan, pulang masih sama, masih utuh. Loh, rumah jelek bagaimana Bante? Rumah jelek ini justru enak. Kenapa? Ada keakraban. Karena rumahnya jelek, hujan pada bocor sana sini, akhirnya kumpul di tengah. Ngobrol. Ben sana bocor, ben sana bocor. Ngobrol di tengah. Lelah enak. Lah rumah ndak bocor-bocor, walah satu tidur sana, satu tidur sini, nggak kenal siapa-siapa. Coba lihat dari sudut yang lain. Kalau kita selalu melihat dari sudut yang lain, hidup apa saja selalu happy. Sebetulnya di dalam tradisi Jawa ini sudah ada ilmu ini. Ngomong untung itu loh. Wih, ada tabrakan kemarin. Untung orangnya enggak apa-apa. Mobil hancur. Untung orang enggak apa-apa. Tapi ada tabrakan lagi. Untung cuman kakinya yang kena. Ada lagi, untung cuman patah tulang, untung cuman gegar otak, untung lu mati sekalian. Coba kalau hidup kan cacat. Lah, itu sebetulnya kalau kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, hidup mesti happy. Itu kan dilihat dari sudut terang itu, ya kan? Sekarang orang buka toko kan pengennya laris, tapi laris terus sebetulnya nggak seneng loh. Pernah Anda merasa laris terus nggak seneng? Pernah enggak? Kalau mau kondangan, mau pesta, aku sudah mau tutup kok ya lengganan teko terus ya, gregetan loh Anda itu. Ya kan? Berarti kan laris itu tidak selamanya menimbulkan kebahagiaan. Kenapa? Karena tergantung pikiran loh sebetulnya. Jadi untung dan rugi tergantung pikiran. Suka dan duka tergantung pikiran. Kalau Anda bisa mengendalikan pikiran Anda, penderitaan apapun juga menjadi kebahagiaan. Ada satu kisah yang sangat berkesan sekali dalam kesempatan saya keliling kemana-mana. Saya berkunjung ke seorang ibu yang hari ini sudah meninggal dunia, barusan saja. Ibu ini mengalami kecelakaan, tulang pinggulnya patah dan dia umurnya sudah 70 tahun. Saya berkunjung ke sana setelah sekian bulan dia mengalami kecelakaan karena kotanya jauh dari tempat saya tinggal. Waktu saya ke sana tengok bagaimana ibu waktu itu di rumah sakit, kondisinya happy Bante, happy. Loh, kamu di gips sana sini kok happy? Wih, saya ini di sini bisa nonton Liga Italia. Kamu 70 tahun kok sik tontonannya Liga Italia. Di rumah sakit itu ada televisinya Liga Italia dan di sebelahnya karena kecelakaan bareng suaminya kan ada waktu itu udah berdiri di situ dan nggak ngopeni dia ini loh Bante. Nggak ngopeni suaminya. Selama berbulan-bulan dia istirahat, happy. Kalau kita melihat dari sudut yang berbeda, sakit yang parah pun dia happy. Coba saudara di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau Anda selalu bisa berpikir untung tadi, apa saja yang Anda dapatkan menimbulkan kebahagiaan. Tapi selama Anda seperti ibu yang suka menangis, hujan ya nangis, panas ya nangis, karena Anda selalu melihat dari sudut yang gelap, maka penderitaan akan selalu muncul di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, cobalah kita perbaiki cara berpikir kita masing-masing. Apa saja yang Anda terima, cari keuntungannya. Banyak orang mengatakan kepada saya, Bante kalau jalan macet kok nggak pernah stres? Enggak, karena saya kalau macet saya bisa lihat-lihat rumah.
untung macet. Jadi saya lihat model rumah, model pintu, ya, model pagar, menambah pengetahuan saya. Jalan macet mau apa? Saya suruh ngebut, yang nyetir juga nggak bisa. Malah kemarin ada yang mengatakan di mobil ditempeli stiker dalam bahasa Jawa, kalau saya Indonesia kan, kalau buru-buru berangkatlah kemarin. Itu ada stiker begitu. Kalau buru-buru berangkatlah kemarin. Nah, tapi saya ngomong dalam hati, kamu kalau mau jalan lambat, buat atau jalan sendiri. Oh, jalannya pelan-pelan, kita klakson-klakson ditulis di situ. Kalau buru-buru berangkatlah kemarin. Ya, kalau lambat-lambat minggiro sana loh. Nah, artinya apa? Sebetulnya dalam kehidupan kita ini, kita hendaknya bisa mengendalikan pikiran kita, selalu melihat semua itu dari sudut positifnya. Jalan macet jangan dilihat macetnya, tapi kita lalu merenungkan apa hikmah dari kemacetan. Mungkin kita bisa lihat jalan, mungkin kita bisa mendengarkan ceramah dhamma di mobil sampai selesai. Biasanya kalau tidak macet, dari rumah ke toko ke kantor 15 menit, dengan macet setengah jam pas satu kaset. Untung macet, jadi aku bisa baca atau bisa mendengarkan kaset dengan baik. Banjir, ini juga kesempatan buat saya bisa berbuat baik. Mungkin ada tempat yang banjir di sana di sini, saya bantu dia, saya tolong dia. Apa saja yang kita alami, apa saja yang kita rasakan, lihatlah itu dari sudut positif. Dharma adalah melihat dari sisi yang berbeda. Satu cerita yang lain, Sokrates itu adalah seorang filosof dari Yunani. Pada saat itu dia punya istri yang sangat cerewet. Setiap kali Sokrates berkumpul dengan teman-temannya, selalu dia menceritakan istrinya yang cerewet. Tapi satu ketika Sokrates menunjukkan muka sedih ketika berkumpul dengan teman-temannya. Dan temannya bertanya, apakah kamu diomeli istrimu lagi? Tidak, istriku sakit gigi, gak bisa ngomel. Nah, kenapa kamu sedih? Kan mestinya happy. Aku sedih, gak bisa melatih kesabaran lagi. Jadi sebetulnya ada happy-nya loh punya istri suka ngomel-ngomel itu. Melatih kesabaran menurut Sokrates. Ya. Nah, jadi kita melihat dari sudut yang berbeda. Cewek-cewek yang didatangi pacarnya masih terlambat, jangan ngomel-ngomel. Anggap aja terima kasih ya, kamu sudah melatih aku kesabaran. Aku berbedak menunggu kamu ini sudah 3 kali tak tembel. 2 jam, waduh luntur tembel. 2 jam luntur. Terima kasih ya. Cuma ongkos bedak meningkat ini jadinya. Nah, kenapa? Karena kita melihat dari sudut yang berbeda. Cobalah hal ini, saudara. Menyikapi suka dan duka. Dasar yang pertama, ketika suka, lihatlah sebabnya, kembangkan. Lihat orang lain menimbulkan kebahagiaan apa, ikuti. Ketika menderita, cari sebabnya, perbaiki. Orang lain yang menderita sama dengan kita atau lebih daripada kita, jadikan pelajaran supaya penderitaan itu tidak muncul di dalam diri kita lagi. Ya, yang kedua adalah suka dan duka adalah karena pikiran kita sendiri, keinginan kita sendiri. Karena itu, marilah kita melihat dari sudut yang berbeda, bahwa semua penderitaan ada hikmahnya. Cari hikmahnya, maka penderitaan apapun juga yang kita alami, yang ada akhirnya menjadi kebahagiaan. Karena setiap kali kita mengalami penderitaan, satu pengetahuan baru muncul, satu kebijaksanaan baru terlahir di dalam pikiran kita. Dengan selalu begitu, hidup di dunia akan selalu bahagia. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan, yang ada selalu kebahagiaan. Karena kita selalu berpikir positif seperti di dalam Dharma. Ya, nah inilah yang perlu saya sampaikan sebagai awal pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti akan bisa banyak pertanyaan yang bisa kita jadikan bahan diskusi, sehingga akhirnya kita akan saling
bisa menambah wawasan kita masing-masing untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Anda semua selalu berbahagia.